Haleluya, Salam, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun kembali dan kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menjadi rema dan kekuatan bagi kita sepanjang hari ini. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Matius pasal ke-6 ayat ke-25. Kita bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Puji Tuhan. Para ahli ilmu jiwa mengatakan bahwa kekhawatiran telah menekan jiwa berjuta-juta orang di seluruh dunia. Karena kekhawatiran yang sangat berlebihan bisa menjadi macam penyakit, ya Bapak Ibu, yang membuat seseorang tidak bisa tidur, ya, cemas, merasa sangat tertekan, ya, di mana manusia seringkali khawatir mengenai kebutuhan sehari-hari, ya, kebutuhan kesehatan, pekerjaan, ada juga yang khawatir tentang masa depan mereka dan lain-lain Bapak Ibu. Nah, kekhawatiran tidak hanya dialami orang miskin, tetapi juga orang kaya pasti mengalami kekhawatiran. Nah, orang miskin khawatir mengenai apa yang dimakan, apa yang mereka pakai. Nah, sedangkan orang kaya khawatir kalau kekayaan mereka bisa berkurang atau hilang. Nah, ini setiap manusia pasti mengalami kekhawatiran dalam hidup mereka. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa kekhawatiran seperti ini merupakan salah satu masalah yang serius dalam kehidupan manusia. Sebabnya dia berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Amin. Nah, kalimat selanjutnya sangat menarik kita baca Bapak Ibu. Dia berkata di sini bahwa bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, maksud dari perkataan ini Bapak Ibu adalah jika Tuhan sudah melakukan sesuatu yang lebih besar atau yang penting, yaitu memberikan kehidupan di dalam diri kita, maka ia pasti akan melakukan yang lebih kecil daripada itu. Amin. Yaitu ia memelihara kehidupan kita dengan mencukupkan segala makanan kita Bapak Ibu. Amin. Nah, dan jika Tuhan sudah melakukan sesuatu yang lebih besar, yaitu memberikan kita tubuh, maka kita pasti percaya bahwa ia juga akan memelihara tubuh kita dengan menyediakan pakaian-pakaian yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Jadi hal ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu lagi berusaha. Karena Tuhan menginginkan agar kita juga bekerja dan berusaha. Ya, ingat bahwa sekalipun Tuhan memelihara burung-burung di udara Bapak Ibu, dengan menyediakan makanan bagi mereka, tetapi burung-burung itu pun harus terbang untuk mencari dan mendapatkan makanan mereka. Artinya harus ada kerja keras. Karena firman Tuhan berkata juga bahwa yang tidak kerja jangan makan. Nah, di sini Tuhan ingin menekankan agar kita jangan khawatir akan hidup kita. Ya, karena Dia Tuhan yang memelihara ciptaannya. Tuhan mau agar kita anak-anaknya percaya sepenuhnya pada pemeliharaan ilahi dan bukan pada keterbatasan manusia Bapak Ibu. Jadi selanjutnya dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Kita melihat di dalam ayat ke-27 dia berkata, siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Nah, umumnya para penafsir Alkitab mengatakan bahwa kata hasta di sini sebagai waktu tambahan, ya, terhadap usia manusia. Jadi kekhawatiran tidak menambah apa-apa pada usia manusia. Sebaliknya dari segi kesehatan kekhawatiran menyebabkan orang menderita sakit. Ya, tidak sedikit kita lihat karena kekhawatiran banyak mereka sakit. Ya, sebabnya kekhawatiran tidak memberikan jalan keluar untuk permasalahan kita, malah bisa membuat kita lebih menjauh daripada Tuhan. Sebabnya pesan firman Tuhan pagi hari, jangan pernah khawatir. Amin. Selanjutnya Yesus mengatakan juga di dalam Matius pasal ke-6 ayat 33 di sini berkata bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu, utamakanlah Tuhan dalam hidup dan utamakan juga kebenarannya, karena itu lebih penting di dalam kehidupan kita. Maka Ia akan menggenapi janjinya bagi setiap kehidupan kita. Janji penyertaan, janji berkat, dan janji kesehatan Tuhan anugerahkan bagi setiap kehidupan kita. Jadi jika kita saat ini kita sedang khawatir, serahkanlah kekhawatiran itu kepada Tuhan sambil memohon hikmat-Nya. Dan percayalah sepenuhnya bahwa Dia Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kekhawatiran kita hari-hari ini? Serahkan kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata juga, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Pesan firman Tuhan kepada kita pagi hari ini, ya, jangan menyiksa diri dengan kekhawatiran, padahal apa yang kita khawatirkan itu belum tentu terjadi. Sebabnya dalam keadaan yang kita alami, tetap mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita sepanjang hari ini. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka apa yang engkau butuhkan dalam kehidupanmu, dalam usahamu, kesehatan, bisnis, kebutuhan sehari-hari Tuhan sediakan kalau kita utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sungguh memberkati kami pagi hari ini. Biarlah kami tetap menaruh sepenuhnya hidup kami kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan persoalan kami. Tetapi ketika kami cari Yesus dalam kehidupan kami, maka Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap kehidupan kami, sehingga kami kuat dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan firman-Mu jadi rema bagi kami sepanjang minggu ini. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin.